Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya. Kepada teman-teman dan Bapak Daimon yang terhormat, perkenalkan nama saya Ong Alexander dengan NIM 230400006. Sebelum kita masuk ke materi utama, izinkan saya untuk membuka video ini dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli gitar, mampir sebentar membeli makanan. Mari kita belajar dengan pintar, sopan santun jangan dilupakan. Pantun tadi sangat berhubungan dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas review artikel jurnal yang topiknya sangat menarik, yaitu tentang prinsip kesopanan dalam berbahasa. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai alur presentasi yang akan saya bawakan. Review ini akan saya sampaikan secara sistematis, dimulai dari identitas jurnal, di mana saya akan memperkenalkan detail dari artikel yang saya kaji, lalu isi jurnal berisi ringkasan umum dari penelitian yang tersebut, kemudian saya akan membahas tujuan kegiatan atau tujuan dari penelitian ini, dilanjutkan dengan metode pelaksanaan yang digunakan oleh peneliti. Setelah itu bagian terpenting yaitu hasil dan pembahasan dari temuan penelitian. Saya juga akan memberikan analisis kritis yang mencangkup kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Kemudian saya akan menyoroti aspek kebaruan dari penelitian ini dan terakhir saya akan menutupnya dengan kesimpulan. Baik, mari kita mulai dengan poin yang pertama yaitu identitas jurnal. Artikel yang saya review berjudul Prinsip Sopan Santun berbahasa siswa dan guru pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Al-Falah, Kota Jambi. Penulisnya tersendiri yaitu Octavia et al. Diterbitkan di Sastranesia, Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penerbitnya adalah STKIP Jambi dan jurnal ini terbit pada tahun 2023. Isi jurnal itu sendiri secara ringkas, artikel ini meneliti penerapan prinsip sopan santun dalam interaksi verbal siswa dan guru selama pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Al-Falah, Kota Jambi. Analisisnya didasarkan pada teori pragmatik dari Leach tahun 1983. Penelitian ini sangat relevan karena menyoroti pentingnya komunikasi yang santun yang sejalan dengan tujuan untuk membangun keterampilan berbahasa santun dan kreatif di panti asuhan. Tujuan kegiatannya adalah penelitian dalam jurnal ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengidentifikasi jenis tutulan sopan santun yang muncul dalam interaksi siswa dan guru selama pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, menganalisis prinsip-prinsip sopan santun tersebut berdasarkan maksim pragmatik seperti maksim kearifan, kesepakatan, dan simpati. Dan ketiga, memberikan wawasan tentang bagaimana sopan santun dapat diintegrasikan dalam pengajaran bahasa untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Kita masuk ke metode pelaksanaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya meliputi observasi langsung, yaitu tentang dengan mengamati interaksi verbal antara siswa dan guru di kelas bahasa Indonesia, lalu catatan lapangan untuk mencatat tuturan dan konteks interaksi yang relevan, lalu rekaman audio yang digunakan untuk merekam percakapan agar bisa dianalisis lebih mendalam, dan yang terakhir adalah analisis teks, di mana peneliti mengklarifikasikan tuturan berdasarkan maksim sopan santun menurut teori Leach. Kita masuk ke hasil pembahasan. Dari analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 16 tuturan sopan santun. Tuturan ini didominasikan oleh maksim kearifan yang berkaitan dengan kata-kata bijaksana dan maksim kesepakatan yang bertujuan menjaga harmoni. Contoh konkretnya adalah adanya sapaan hormat dari siswa dan respon guru yang mendukung. Dalam pembahasannya itu tersendiri, dijelaskan bahwa maksim kearifan dapat menciptakan lingkungan belajar yang saling menghormati. Sementara itu, maksim kesepakatan terbukti meningkatkan kenyamanan siswa dalam berkomunikasi. Temuan ini sangat relevan untuk diadopsi dalam sebuah proyek, misalnya melalui kegiatan simulasi komunikasi santun di panti asuhan. Kita masuk ke analisis kritis. Tentu ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihannya adalah yang pertama ada sangat relevan pendidikan bahasa Indonesia yang fokus pada sopan santun.
Yang kedua ada metodologinya kuat karena mendukung triangulasi teori. Lalu yang ketiga ada memberikan wawasan praktis untuk interaksi autentik. Dan yang terakhir ada temuannya juga dapat diadaptasi untuk kegiatan komunikasi santun. Sementara itu, kekurangannya adalah konteksnya terbatas hanya pada siswa SMA, bukan panti asuhan. Jurnal ini tidak membahas keterampilan menulis yang merupakan salah satu tujuan proyek. Lalu sampelnya yang kecil yaitu hanya satu sekolah, membatasi generalisasi hasil penelitian. Dan yang terakhir ada aspek kreativitas dan komunikasi juga kurang dieksplorasi. Untuk kebaruannya itu sendiri, dari artikel ini terletak pada analisisnya yang spesifik tentang sopan santun dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Selain itu, pendekatan triangulasi teori yang sangat kuat menjadi nilai tambahnya. Temuan ini dapat diadaptasi untuk konteks panti asuhan, sehingga mendukung proyek dalam membangun komunikasi yang santun. Sebagai kesimpulan, artikel ini menunjukkan bahwa sopan santun, khususnya melalui maksim kearifan dan kesepakatan, berperan penting dalam meningkatkan kualitas interaksi selama pembelajaran bahasa Indonesia. Temuan ini sangat relevan untuk sebuah proyek dan dapat diadaptasi melalui kegiatan seperti diskusi kelompok atau permainan peran di panti asuhan saya, Moana, untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan berbahasa anak. Demikian presentasi review jurnal dari saya. Sebagai referensi, berikut ada citasi lengkap dari artikel ini. Octavia et al. 2023, Prinsip Sopan Santun Berbahasa Siswa dan Guru pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Al-Falah, Kota Jambi. Sastra Nation Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya.